happens in Korea. Why? It's like it's like another culture shock I experienced in Malaysia. Kalau you compare dengan negara lain dalam Asia atau di Turki atau Egypt, sana memang push serius. Kalau you nak lihat di pantai, you tak boleh lihat selalu orang nak datang de kacau you, de offer you beli barang, beli makanan, beli minuman macam-macam. Sini tak ada macam. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, kalau biasanya saya akan membuat reaction mengenai culture shock yang dialami oleh orang-orang Indonesia, yaitu setanah air saya yang sampai ke Malaysia ini. Tak kira lah ya, dia orang tuh sebagai pelajar bekerja dekat Malaysia ni ataupun hanyalah melancong, mesti dia orang mengalami culture shock sebab lain negara lain juga pastinya budaya-budaya atau kebiasaan yang akan ditemui. Bahkan ya pemirsa, kalau kita bercerita mengenai culture shock, bukan hanya orang Indonesia saja yang mengalami. Tentunya ya, orang-orang yang dari luar sana yang datang ke Malaysia, contohnya orang-orang yang berasal dari negara maju, nah, ramai ya yang tinggal di Malaysia. Jadi mereka pastinya menemui juga nih ya culture shock yang tentu-tentu sajalah berbeda dengan negara mereka. Jadi kali ini kita tidak akan membahas mengenai orang-orang Indonesia yang mengalami culture shock di Malaysia. Tetapi kita akan dengarkan ya beberapa video yang telah diupload oleh orang-orang dari negara maju ya, TikTokers atau influencer, mereka yang datang ke Malaysia sebagai pelancong ataupun ya stay di sini disebabkan mereka menikah dengan orang Malaysia, pastilah memiliki atau menemui culture shock di keseharian hidup mereka. Jadi ya pemirsa, seperti apa videonya, daripada menunggu lama-lama, jom kita langsung saksikan videonya. Guys, I'm not even lying. Like, why Malaysian cafe so sweet? Because I've been in a coffee shop for meetings and working for like 3 days in a row, and I'm coughing. But like, well, actually, I got like I've been having a flu for 3 weeks, so I still cough like very dry cough. Like, and like they brought me like this hot water, just looking at me coughing. And trust me, it's not the first time. It's second time. Is it normal in Malaysia to serve hot water in a coffee shop for the people who's coughing? Like, it's so sweet. It never happens in Korea. Why? It's like another culture shock I experienced in Malaysia, and I don't have that many culture shock anymore left in Malaysia. So sweet. Sebenarnya hal itu normal atau tidak pemirsa di Malaysia ini? Ya, menurut pengalaman saya ya, saya tidak tahu kalau orang lain, tetapi saya pernah mengalami kejadian seperti orang Korea ini. Jadi makan di kedai makan, kalau orang Korea ini dia habis meeting di kafe macam tuh. Tetapi kalau saya tengah makan di kedai makan orang Melayu ya. Lepas tu memang keadaan masa tu saya habis demam lah. So kalau demam tu pasti ada sel-semah kan. Jadi saya bersin-bersin pemirsa. Pemirsa tahu kan bersin itu acung-acung begitu. Jadi makcik-makcik datang ya. Lepas tu tawarkan obat kalau macam ni macam tu. Lepas tu dikasih minum juga pemirsa, dan itu bukan hanya kejadian di kedai Melayu ya, saya juga mengalami keadaan seperti itu di kedai Chinese pemirsa, Chinese food ya.
Mereka menawarkan minum air teh Chinese yang 3 serangkai macam tuh. Jadi ada seperti kedai ya pemirsa, eee, dia bisa untuk mengobati seseme, sakit kepala dan juga demam pemirsa, ya batuk macam tuh ya. Jadi mereka ajarkan saya minum macam tuh. Jadi poinnya di sini yang kita boleh dapatkan ya dari orang Malaysia, sebenarnya mereka sangat prihatin, care kepada orang lain. Sebab ya itu sudah ditanamkan pada diri mereka. Bahkan saya yakin bukan hanya orang Malaysia saja, saya yakin setanah air saya, orang Indonesia juga pasti membuat hal seperti itu. Cuma saya tidak pernah mengalami situation macam itu di kampung halaman saya, ya. Jadi mungkin ada orang lain yang mengalami pengalaman seperti itu, mungkin ya entah orang Malaysia yang melancong ke Indonesia, nah lepas tu mengalami kejadian macam tu dan care ya orang Indonesia itu sewaktu melihat orang Malaysia datang sakit ditawari macam ni, mungkin boleh share pengalaman di section komentar ya. Itu adalah hal yang menarik ya. Jadi kita harus membudayakan hal tersebut, karena jika orang luar selese dengan negara kita tanpa ada rasa was-was begitu kan, dan orang-orang di negara tersebut, maksudnya orang tempatan, mereka memperlakukan orang luar sana yang datang ke negaranya menjadi serasa rumah sendiri begitu ya. Lain hal lah dengan puak-puak yang longingnya tuh kan, nah itu memang tak boleh dikasih muka lah. Tapi kalau dari negara-negara yang memang ada keperluan, macam dia kan orang Korea ini dia seorang konten kreator, dan pernah juga saya reaction videonya mengenai aktor Malaysia yang menggunakan baju Melayu datang ke Korea macam tuh ya. Jadi mereka mempromosikan kebiasaan atau sifat orang Malaysia yang peduli dengan orang lain, walaupun meskipun orang tersebut bukan warga negara. Hebat. Itulah kelebihan orang-orang Nusantara. Mantap. Lanjut ya. Assalamualaikum semua, selamat pagi dari Langkawi. Langkawi. Saya hari ini nak share sedikit pasal kenapa orang Rusia atau the Russian speaking countries dia suka datang to Malaysia. Oke, mari kita dengar. What is the reason? What they want to see over here? Of course, pertama is the cuaca yang bagus. Sini cuaca selalu panas, kadang-kadang ada hujan, tapi kalau ada hujan pun not everywhere, not for whole day. Jarang-jarang sini sana. Actually, they also enjoy even with hujan. Sini sebab sini hujan tropical kadang-kadang kuat sangat, so they enjoy actually. So cuaca sebab sana selalu sejuk, sini selalu panas. Of course, pertama is the cuaca. Kedua laut. Kalau kita cakap pasal Langkawi, sini laut memang special. Kenapa special? Sebab tenang and hangat. Kalau dengan pergi negara lain atau tempat lain di Asia, bukan semua tempat yang boleh enjoy mandi laut. Sebab orang Rusia datang sini dengan mandi laut. Dia boleh mandi laut pagi sampai malam. They really enjoy with the sea. So di sini ombak tada, most of the time ombak tada. Actually, this is the reason why they like Langkawi in Malaysia, because sini ombak memang special. Ya, kadang-kadang bukan macam Maldives ya, tapi di Langkawi pun ada tempat kalau air pasang sana laut memang cantik ya, atau di Pulau Beras Basah atau di Tanjung Ru ada sini pantai yang also very clear water. Okay, pertama the weather, kedua the laut, ketiga the makanan laut. Orang Rusia datang sini dia tak mau experience with the ayam atau dia tak mau makan the daging-daging biri atau daging kambing. Dia nak makan makanan laut sahaja. Dia nak makan ikan atau udang. Jarang dia makan sotong, lobster dia pun suka. So sana pun ada, tapi
dia kena bawa dari negara lain atau dari tempat yang jauh, so bukan fresh ya. Sini dia datang, dia boleh enjoy. Harga pun sini lagi murah dan sana. This actually also why they like, because the affordable price untuk makanan laut. They want to enjoy with makanan laut. Lepas tu makanan buah-buahan tropical. Ada orang dia tak mau makan apa-apa, dia nak makan pagi sampai malam buah-buahan. Buah-buahan pertama untuk orang Rusia atau Russian speaking countries, mango. Mango, lepas tu mangosteen, lepas tu maracuja atau markiza, passion fruit, lepas tu nanas. Ini ada 4 jenis, dia boleh makan hari-hari. Dia memang suka, so dia soalan satu, bila dia sampai tu Malaysia atau tu Langkawi, mana and bila kita boleh beli mango. Lepas tu dia suka datang tu Malaysia, tu Langkawi as well, sebab dia serius. Serius, not pushy serius. Kalau you compare dengan negara lain dalam Asia atau the Turki atau Egypt, sana memang pushy serius. Kalau you nak rehat di pantai, you tak boleh rehat. Selalu orang nak datang, dia kacau you. Dia offer you beli barang, beli makanan, bili minuman, macam-macam. Sini tak ada macam tu. Kedai, kalau kita cakap pasal Langkawi Pantai, tahu ya di mana. Orang boleh di sana, tak ada orang yang ditarik baju dia, okey jom beli barang dari kedai. Sini tak ada. Terasa. Sana ada, sini tak ada. Actually what they also like is sebab sini tak ada push serius. Lepas tu also paling penting the nature. Orang datang sini sebab nature, nak tengok macam mana hutan selalu hijau, very beautiful. Actually, this kind of hutan dia selalu tengok dalam TV. Sini dia boleh tengok the in reality. Of course, nature di Malaysia memang special, memang beautiful. It's fantastic actually. That's why they like to come here. And then Langkawi ada ramai orang, bukan dia datang satu kali sahaja, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 8 kali pun ada. They pergi sini sana, so tapi Langkawi and Malaysia for them still in the top destination. Satu lagi sebab kenapa orang suka datang sini, sebab sini tak ada orang Rusia. So the orang Rusia dia pun penat dengan dia punya orang, so dia datang sini. Over here have no mass market. Over here kalau dia pergi negara lain, sana dia boleh nampak. Kalau pergi Thailand, Phuket ya atau Bali, banyak ramai orang Rusia, semua kata dia bersembang bahasa Rusia, so dia pun usah macam dia tight sikit, dia nak pergi jauh-jauh ya. Sini tak ada. Sini tak ada. Ada sikit tapi very less ya. This one of the sebab why they like to come to Malaysia. Lepas tu satu lagi sebab very important, sebab dia sini orang sini memang warm, selalu senyum. Actually this is very attractive for Russian speaking people, sebab orang Rusia atau the Russian speaking countries they jarang senyum. They senyum only to those people who they really kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak senyum. Kalau dia senyum sana, orang will berfikir you ada masalah. So tapi sini kalau you jumpa by mata, of course this is very normal to senyum, this kind of greeting, right? Yeah. So actually they senyum and they like it ya. Lepas tu kalau you nampak Masali dari jauh, muka dia masam, 99% ini orang Rusia. I pun orang Rusia. Dulu pun I memang serius. Sekarang dah banyak tahun duduk sini, so dia selalu senyum actually. Lepas tu, so the laut, nature, makanan ada, cuaca ada, the rakyat mention. I think that's all. This is actually this is the top sebab why orang Rusia suka datang sini. Ya, mereka suka makanan seafood di Malaysia. Jadi kalau datang ke Malaysia, mereka akan cari makanan laut. Sebab kita tahu negara Rusia itu selalu ya dimusimkan dengan cuaca sejuk ya. Jadi kalau makan daging itu udah hal yang biasa di sana. Yang menariknya di perhatian saya ini ya, saat dia mengatakan kalau orang Malaysia itu kalau jumpa sama orang lain itu akan murah senyum begitu. Beda dengan negara dia, kalau tiba-tiba
ketemu nih ya, berjumpa dengan orang lain macam tuh, kau senyum kan, tiba-tiba je nih senyum tak kenal, rasa pelik. Itulah berbezanya culture shock antara negara Malaysia dan juga Rusia ya. Banyak lagi yang dia katakan itu memang terjadi ya, apalagi yang saat dia katakan ya mengenai pantai. Di sini memang aman, kita tenang, tidak ada gangguan. Maksudnya kita ini kan datang ke pantai ya, ke tepi laut macam itu, kita ingin berjemur begitu ya, menikmati suasana pantai, memandang pemandangan di area pantai itu. Tapi kalau dikacau, diganggu dengan penjualan-penjualan yang tidak tahu dari mana, entah berapa yang datang mengganggu ketenangan kita, rasanya nggak selesai ya sis. Kita itu kan nak liburan, nak holiday begitu ya, ingin healing sampai pagi tak balik begitu kan, tiber. Lepas tuh datanglah orang penjualan itu. Ini terasa karena sebagian di tempat Indonesia masih ada hal kejadian macam itu. Bukan saya tidak pernah mereaction ya, orang Thailand ya, dia berjemur di pantai Bali begitu, datang segerombolan macik-macik dari 1 orang hinggalah 6 orang. Jadi poinnya di situ ya, kesannya tidak selesa para pelancong itu ya, dimana mereka itu nak datang ke tempat kita berlibur menikmati suasana pantai itu, tapi kalau ada oknum-oknum kegiatan macam itu kan jadi ya merusak ya pemandangan pastinya begitu ya. Jadi itulah ya pemirsa, walaupun negara Malaysia ini negara yang disebut-sebut negara kecil, tetapi besar sekali ternyata penilaian dari orang-orang luar sana, Rusia, Korea. Siapa kata negara Malaysia ini tidak diminati oleh orang-orang luar sana? Ramai ya. Dan begitu fasih ya dia menggunakan bahasa Melayu, walaupun ada mix sedikit dengan bahasa Inggris, is okay ya. Itu adalah permulaan di mana nanti dia akan lebih lagi ya menggunakan bahasa Melayu pastinya lah ya. Dan satu lagi ya pemirsa yang saya tertarik dengan pengakuannya, bahwa di mana sewaktu dia datang first time ke Malaysia, dia tuh orangnya serius pemirsa ya, orangnya yang ya kayak mana ya, orangnya yang mukanya ya nggak pandai senyum begitu, nggak mesra. Tetapi setelah tinggal di Malaysia, bergabung ya dengan orang-orang Malaysia, kebiasaan yang tadinya dia bawa dari Rusia negaranya itu hilang pemirsa. Begitu. Jadi itulah ya, culture shock itu sebenarnya bisa merubah kebiasaan orang lain yang tadinya ya seperti ini ya, ternyata sampai ke negara itu menjadi seperti itu. Nah, kita harus ambil sisi positifnya. Jangan kita mendengar aja culture shock itu wah membanding-bandingkan, bukan. Dia menceritakan pengalamannya. Jadi nanti orang luar sana ataupun dari negaranya bisa mengambil poin-poin yang penting, yang baik-baik. Yang tidak baik jangan diambil. Ya tidak pemirsa. Itulah negara Malaysia. Truly Asia. Walaupun kecil negaranya tapi cili padi, tahu tak? Kecil-kecil cili padi kau gigit, ambek kau pedas. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.